Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Shalom Elohim Besem Hamasya. Kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Kroci. Namun sebelumnya untuk kita membahas kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian Kunaikan Syukurku. Haleluya, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Oh Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu berlimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan kunaikan syukur, kunaikan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh selalu baru, dan tak pernah melanggar pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur karena pertolongan Tuhan. Kami masih bisa ada semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa daripada Tuhan. Semua fasilitas jaringan listrik dan apapun yang kami terpersiapkan, khususnya kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Elohim Besem Hamasya. Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali akan membahas satu tema yang begitu penting. Mengapa demikian? Saya mengambil satu tema dengan tema yang menarik adalah kasihnya paten banget. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membahasnya dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya yakin dan percaya bahwa ayat ini kita sudah begitu sering membacanya. Kita sering menjadi sebuah ayat yang begitu menarik Bapak Ibu dan Saudara untuk kita jadikan ayat emas, menjadi ayat yang pengingat favorit Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi mengapa? Mungkin pertanyaannya, mengapa saya mengangkat bagian firman Tuhan ini? Mengapa? Karena Bapak Ibu dan Saudara, saat ini dalam situasi seperti ini, kasih kita itu begitu minim Bapak Ibu dan Saudara. Begitu berkurang. Karena apa? Karena kondisi Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengingatkan kita untuk kembali lagi untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kasih-Nya. Mengapa demikian? Karena kasih yang daripada Allah Bapa adalah kasih agape, adalah sesuatu kasih yang begitu penting dan begitu wajib dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Nah, kita akan belajar bagaimana caranya agar kasih yang daripada Tuhan itu paten dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kasih itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Bagaimana kasih itu benar-benar menjadi satu habit dalam kehidupan kita, menjadikan dasar untuk kita melangkah, untuk bisa menyapa satu dan yang lain, untuk kita bisa bersosialisasi, untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa melayani, untuk berusaha menjadi satu landasan dalam keluarga, Bapak Ibu dan Saudara, dalam apapun Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa demikian? Karena kasih
Agape adalah satu kasih yang begitu penting untuk kita miliki, karena dengan kasih agape kita bisa melihat ada banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita. Seringkali memang kasih itu punya motivasi, Bapak Ibu dan Saudara. Kita mengasihi si A, kita mengasihi si B karena kita punya tujuan, karena kita punya maksud, karena kita punya settingan sesuatu yang mungkin kita impikan untuk sebagai suatu imbalan, Bapak Ibu dan Saudara. Saya kasih contoh ketika seorang laki-laki dan perempuan saling mengasihi karena apa? Karena adanya kebutuhan satu dan yang lain, supaya ketika dia mencintai si A, maka si B juga bisa dengan timbal balik memberikan cintanya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi bagian kebenaran firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 ini penting, Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa? Supaya kita melihat keadaan kita, melihat sekeliling kita, melihat tempat di mana kita berada, keluarga kita, pekerjaan, kota di mana kita tinggal, bangsa di mana kita berada, Bapak Ibu dan Saudara. Sebagai warga negara kita bisa melihat bahwa kita perlu mengasihi bangsa kita, kita perlu mengasihi kota kita, kita perlu mengasihi rumah tangga kita, gereja kita, masyarakat di sekitar kita, pribadi kita, dan apapun, Bapak Ibu dan Saudara, dengan kasih agape. Karena tanpa kasih agape kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa kasih agape membuat kita bisa melihat jauh lebih luas kuasa Tuhan. Dengan kasih agape kita bisa melihat begitu luar biasanya kedahsyatan tangan Tuhan itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kewajiban kita untuk memiliki kasih agape itu adalah sesuatu yang wajib. Kecuali Bapak, Ibu, dan Saudara tidak ingin melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena dengan kasih yang biasa, storge, filia, dan segala macam, itu ada batasnya, itu ada kekurangannya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kasih agape adalah kasih yang begitu sempurna. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya, Pak Pendeta, supaya kita bisa memiliki kasih Tuhan itu paten dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, maka kita harus yang pertama adalah, kalau kita membaca ayat 1 sampai 3 begitu runut, kita ulang mungkin 2-3 kali, maka kita akan menemukan satu pemaknaan bahwa supaya kasih itu paten dalam hidup kita dan kita menjadi seorang ciptaan baru dalam Kristus Yesus, maka kita harus menyadari bahwa tanpa kasih agape, tanpa kasih yang daripada Tuhan itu, maka semuanya sia-sia. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita perhatikan konteks pasal 13 ayat 1 sampai 13 atau konteks kitab 1 Korintus, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bahwa jemaat di Korintus pada saat itu memiliki karunia-karunia yang begitu luar biasa. Mereka punya karunia menubuatkan, karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata, bahkan karunia bahasa roh, bahasa lidah, segala macamnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka sudah memiliki semua karunia. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan karunia itu mereka menjadi sombong. Dengan karunia itu mereka melupakan kasih satu dan yang lain. Yang ada hanya adalah perbedaan. Yang ada hanya adalah pertentangan, dendam, iri hati, balas dendam, keinginan untuk melebihi daripada yang lain. Sehingga mereka tidak ada lagi di dalam satu kasih Tuhan. Yang adalah menyombongkan diri, wah karunia saya ini yang paling hebat, kamu mah tidak ada apa-apanya. Saya mau katakan kepada kita semua, seringkali ketika orang sudah memiliki karunia, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada Tuhan, mereka lupa bahwa itu hanya sebatas karunia. Mereka pikir itu paten dalam hidup mereka. Saya mau katakan kasih Tuhan itu jauh lebih paten dari sekedar karunia yang kau miliki. Apakah memiliki karunia itu salah? Tidak. Tetapi ketika kita memiliki karunia tetapi tidak memiliki kasih, saya mau katakan itu sia-sia adanya. Hal ini terjadi di jemaat di Korintus. Bahkan kejadian-kejadian ini mungkin kita bisa lihat di sekitar kita, di gereja, di persekutuan, di komunitas, atau apapun bentuknya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika orang sudah mengalami karunia-karunia yang luar biasa, ketika diberikan masukan, diberikan nasihat, ketika kemudian ditegur, dinasihati, kemudian segala macam dalam bentuk-bentuk yang
apapun untuk memajukan, kadang tidak mau mendengar, yang ada merasa lebih baik daripada yang lain. Sedangkan kita di dalam persekutuan, dalam gereja, komunitas apapun, kita perlu saling mendengarkan, saling menasihati Bapak Ibu dan Saudara. Karena di dalam persekutuan itu perlu ada saling menasihati. Tetapi seringkali kita melihat bahwa kasih itu hilang di dalamnya karena merasa saya ini yang terbaik. Saya punya karunia, kamu mah tidak punya. Nah, seringkali seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Itu makanya setiap anak-anak Tuhan, setiap pengikut Kristus itu harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk bisa memiliki kasih yang paten, maka kita harus menyadari bahwa kasih itu standar hidup orang Kristen. Jadi kalau dia tidak punya standarnya, maka semua sia-sia. Tidak bisa menilai A dan B dan segala macam dengan baik Bapak Ibu dan Saudara. Yang namanya standar itu artinya menjadi suatu patokan, menjadi satu penilaian. Jadi jika tidak punya kasih, karunia apapun yang Bapak Ibu dan Saudara miliki itu tidak ada gunanya. Jadi kalau hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kasih itu paten dalam hidup kita, kita harus sadari bahwa tanpa kasih agape, tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih yang daripada Tuhan, maka semuanya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Anda boleh bernubuat, Anda boleh berkata-kata, Anda boleh punya penglihatan lah segala macam, Anda boleh punya karunia bahasa roh, bahasa lidah segala macam, tapi jika Anda tidak punya kasih, hello, saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroce dimanapun Anda berada, ketika Anda mempelajari firman Tuhan dan punya kemampuan tuh mengetahui banyak pengetahuan tentang Alkitab, tapi Anda tidak punya kasih, saya mau katakan itu semua sia-sia, tidak ada harganya. Dan saya mau katakan juga kepada kita semua, kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya nol, suaranya besar, kelihatannya wah, tapi tidak ada artinya sia-sia. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, jika hari ini engkau memiliki semua karunia itu, tapi engkau tidak punya kasih, engkau sia-sia. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ambil waktu mengoreksi diri. Apakah diriku ini benar-benar mengasihi Tuhan dengan kasih agape, mengasihi istriku dengan kasih agape, mengasihi suamiku dengan kasih agape, mengasihi mantuku, mengasihi mertuaku, tetanggaku, majelisku, pendetaku, jemaatku, atau teman sekantorku, teman sekerjaku, teman bisnisku, kotaku, bangsaku? Ini menjadi pertanyaan besar. Hari ini engkau tidak boleh tidak punya kasih agape, karena dengan kasih agape standar hidupmu akan jauh lebih banyak, lebih luar biasa, dan engkau akan memiliki kasih yang paten daripada Tuhan. Haleluya. Semua orang ingin sesuatu yang paten, ya tidak? Nah, karena dengan itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini mulailah hidupmu penuh dengan kasih. Kalau ada yang mulai mencurigaimu, mengiringmu, kemudian menodaimu dengan kata-kata yang tidak baik, mencemarimu, mencaci makimu, kasihi dia dengan cara berdoa buat dia, dengan cara engkau tetap memperlakukan dia sebagai saudaramu dalam mengasihi Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun mungkin engkau sudah secara pandangan musuh, aduh, malas imam bertemu dengan dia, tapi tidak Bapak Ibu dan Saudara, katakan kepada dia, aku mengasihimu, aku tetap senyum terhadapmu sekalipun engkau tidak baik terhadap saya. Bapak Ibu dan Saudara, kasih mengatasi banyak hal dan membuat engkau bisa merasa benar-benar ada di dalam Tuhan. Paten artinya kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu syarat yang pertama, cara yang pertama. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, cara yang kedua, bagaimana supaya kasih itu paten dalam hidup kita? Caranya adalah ketika kita ingin melihat kasih itu benar-benar ada dalam hidup kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan, paten dalam hidup kita, maka saya mau katakan kepada kita semua, kasih itu tidak hanya sebatas kita ucapkan, kita sampaikan, kita khotbahkan. Saya berkuar-kuar atau siapapun berkuar-kuar di atas mimbar, lalu kemudian berkata-kata segala macamnya tentang kasih dengan penuh retorika, analisis, teologi, segala macam Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mempraktekannya, itu nol adanya. Kalau yang pertama tadi, semua harus berdasarkan kasih, karena tanpa ada kasih semuanya menjadi sia-sia. Maka yang kedua, kasih itu engkau harus praktekkan.
Jemaat di Korintus terjebak dengan retorika, terjebak dengan begitu banyaknya analisa-analisa. Apakah itu tidak penting? Penting, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi setelah engkau menganalisanya, engkau belajar, engkau kemudian menguraikannya dalam berbagai macam pemaparan, presentasi, atau apapun Bapak Ibu dan Saudara, maka engkau harus mempraktekannya dalam hidupmu. Karena tanpa engkau mempraktekannya, maka semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada dampaknya. Mengapa harus dipraktikkan? Supaya ada dampaknya, ada influence terhadap orang di sekitar kita, terhadap diri kita. Kalau kita tidak mengasihi diri kita, maka semuanya sia-sia, Bapak Ibu dan Saudara. Perlakukan dirimu dengan kasih agape. Perlakukan suamimu, istrimu. Jangan kau pukul, jangan kau maki-maki. Engkau harus memperlakukan anakmu. Begitu banyak hari ini berita tentang bagaimana anak memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik, atau sebaliknya, atau suami memperlakukan istri yang tidak baik, istri memperlakukan suami yang tidak baik. Sudah capek-capek pulang, tetap dimaki-maki. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita semua, mari kita sama-sama mempraktekkan kasih itu. Apakah itu di masyarakat, di tempat kerja kita, di sekolah bagi anak sekolah, di tempat kuliah bagi anak kuliahan, di tempat bekerja bagi yang sudah bekerja, di perusahaan, di tempat bisnis, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara, di kotamu, di daerahmu, di desamu, di kecamatanmu, di RT RW-mu, di negaramu. Supaya apa? Supaya kasih itu mendapat bagian, juga bisa dirasakan oleh semua orang. Karena kasih kalau kita diberikan kepada kita, maka kasih itu harus juga mendapat tempat di hati orang lain. Kasih agape itu harus juga dirasakan oleh orang lain. Tidak bisa hanya diri kita sendiri. Karena itu namanya egois. Jemaat yang ada di Korintus, mengapa mereka kemudian jatuh dalam dosa sekalipun mereka punya karunia yang begitu luar biasa? Karena mereka egois. Karena mereka tidak mau berbagi. Mereka hanya mementingkan diri sendiri mereka, hanya mementingkan karunia mereka, hanya mementingkan kesuksesan mereka, hanya mementingkan kepentingan diri mereka dan tujuan mereka tanpa mengasihi hal yang lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Semuanya sia-sia, tidak ada dampaknya. Rohani mereka bukan makin naik, tapi makin turun Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita diingatkan bahwa kasih itu begitu penting, bisa paten dalam hidup kita sebagai ciptaan dalam Kristus Yesus jika kita mempraktekkannya, jika kita melakukannya. Mungkin bertanya, Pak, bagaimana caranya? Saya mah sudah penuh dosa, saya mah sudah harus bingung melakukannya. Saya mengatakan mulai dengan kata-kata Bapak Ibu dan Saudara. Ketika engkau memanggil istrimu, hai sayang, jangan dipanggil dengan kata-kata yang tidak enak atau nada yang membuat dia makin emosi Bapak Ibu dan Saudara. Panggillah anakmu dengan penuh kasih sayang, panggillah mertuamu dengan penuh kasih sayang, panggillah besanmu dengan penuh kasih sayang, panggillah teman-temanmu dengan penuh kasih sayang Bapak Ibu dan Saudara, dengan bahasa yang benar-benar membuat hatinya sejuk. Dimulai dengan mengungkapkan sesuatu dengan cara yang baik. Lalu kemudian jangan cepat berprasangka buruk, jangan cepat kemudian menelan mentah-mentah setiap ada informasi. Engkau harus menyaringnya dengan apa? Dengan kasih. Dengan kasih engkau akan berpikir positif. Bapak Ibu dan Saudara, kasih itu begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, sehingga dampak kasih itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita semua, kasih itu harus dipraktekkan dengan apa? Dengan sabar, dengan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan sampai ada 14 atau mungkin 15 Bapak Ibu dan Saudara catatan mengenai bagaimana kasih itu dipraktekkan Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, jika engkau mempraktekkan kasih itu dengan sabar, dengan penuh murah hati, tidak iri dan tidak melakukan hal, saya mau katakan kepada kita semua, disitulah kita akan mengalami kemenangan luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dengan kasih itu maka kita bisa melihat
hal-hal yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita semua. Kita tidak pernah dengar dengan telinga kita. Kita tidak pernah mengecapnya. Tetapi dengan begitu kasih agape itu, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan berkuasa sungguh-sungguh luar biasa. Saya mau katakan kepada kita semua, dengan kasih maka bisa menghancurkan kerasnya hati. Dengan kasih kita bisa melihat bagaimana sesuatu bisa terjadi begitu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mungkin suasana sedang pilpres, orang masih panas satu dengan yang lain, tapi saya mau katakan, kasihi orang-orang yang berbeda dengan engkau. Jangan dipojokkan, jangan kemudian berkomentar yang tidak baik. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, saudaraku, suara sahabat Kroci, dimanapun Anda berada, kasihi bangsamu, doakan. Saya teringat dengan sebuah pesan di media sosial, jangan lelah mencintai negara ini. Saya berpikir pertama, apa maksudnya? Tapi dari situ saya kemudian berpikir, bagaimana kita memberi kasih kita kepada negara ini supaya negara ini makin hari makin bertambah baik, banyak orang kemudian mengenal kasih Tuhan, dan kemudian jiwa-jiwa dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya ada suatu tugas di mana kita harus mengasihi semua orang dimanapun di muka bumi ini tanpa terkecuali. Dan itu adalah bagian dari sebuah praktek tindakan Bapak Ibu dan Saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Hari ini kita harus belajar itu. Dan yang ketiga, bahwa kasih yang daripada Allah Bapa, kasih agape itu memiliki keunggulan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang pertama tadi, kita harus sadar bahwa kasih itu adalah standar kehidupan. Tanpa kasih semua sia-sia. Yang kedua, kita harus praktekkan. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kasih itu punya keunggulan luar biasa. Kasih itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, mampu menembus ruang dan waktu, mampu menembus akan kerasnya hati, mampu menembus akan segala sesuatunya. Karena dengan kasih kita bisa melakukan sesuatu yang ajaib yang daripada Tuhan. Itu keunggulan yang pertama. Bapak Ibu dan Saudara, kasih itu sifatnya kekal. Ayat 13 katakan, dan tinggal dari ketiganya itu, antara iman, pengharapan, dan kasih, yang tertinggal adalah tinggal kasih. Artinya sifatnya kekal, tidak ada batasnya. Iman bisa berhenti, pengharapan bisa berhenti, tapi kasih tidak pernah bisa berhenti. Karunia-karunia bisa berhenti Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau punya karunia jangan sombong, jangan merasa lebih Bapak Ibu dan Saudara. Jangan berpikir Anda yang menguasai sorga, atau no, saya mau katakan, karena Anda punya karunia tapi tidak punya kasih, sia-sia Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada harganya di depan Tuhan. Artinya engkau sampah. Mungkin ini agak keras Bapak Ibu dan Saudara, tapi tidak bermaksud untuk kemudian mendegrade akan iman atau kemudian semangat Bapak Ibu dan Saudara untuk melayani Tuhan. Tidak. Tapi saya mengatakan, hati-hati ketika punya karunia tapi tidak kemudian punya kasih. Itu bisa membawa Anda masuk ke dalam jurang dosa. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, begitu banyak ketika orang sudah punya karunia Bapak Ibu dan Saudara dan lupa mengasihi. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam free sex, dia jatuh di dalam dosa, berbagai macam dosa, tidak usah disebutkan. Tapi saya mengatakan itu berbahaya sekali. Karena apa? Sifatnya sementara, tapi kasih yang daripada Allah Bapa itu kekal adanya. Dia bisa bersama-sama dengan kita kapanpun, karena dia paten adanya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hari ini saya mengatakan kepada kita semua, milikilah kasih itu, karena kasih itu sifatnya kekal. Yang ketiga, kasih itu sempurna Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, milikilah kasih itu, karena dia akan membuat Anda mengerti dengan sempurna maksud Tuhan. Membuat Anda akan mengerti dengan sempurna apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi sempurna bersama dengan Tuhan. Karaktermu akan diubahkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang kalau punya kasih, setiap hari Tuhan akan ubahkan dia, akan membawa dia meninggalkan karakter lama dia. Mungkin tadinya pemarah, mungkin tadinya pemabuk, narkoba, pembunuh, dan segala macam kejahatan, pendam, iri hati, dengki, segala macam Bapak Ibu dan Saudara. Tapi dengan kasih akan membuat engkau menjadi sempurna sama seperti Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara,
Milikilah kasih itu, karena kasih itu memiliki keunggulan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, kasih juga yang keempat membawa kita hidup dalam persekutuan. Ada fellowship satu dengan yang lain. Karena dengan kasih kita bisa kemudian berkomunikasi, kita bisa bersatu, kita bisa saling memberi pengharapan, saling memberikan perhatian ke satu dengan yang lain. Kita bisa memberi dampak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan dengan kasih kita bisa dipersekutukan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya punya latar belakang yang berbeda dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman, dan segala macam. Kita punya latar belakang yang berbeda. Tapi saya mau katakan, kita bisa ada dalam satu gereja, kita bisa ada dalam satu persekutuan, kita bisa dalam satu komunitas. Itu karena kita punya kasih, sehingga membuat kita hidup dalam satu fellowship, persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman. Yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal. Yang tadinya kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya teman, dengan punya teman kemudian bisa saling mendukung, mendoakan, memberikan dukungan, semangat, spirit, segala macam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan hari ini saya mau katakan, orang kalau mau paten kasihnya, maka dia harus menyadari bahwa kasih itu punya keunggulan luar biasa membawa kita dalam persekutuan. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap firman Tuhan hari ini 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13 membuat kita sadar bahwa kasih Tuhan itu paten banget. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, sadar bahwa kasih itu adalah standar hidup. Kalau tidak ada kasih, maka semuanya sia-sia. Yang kedua, kasih itu harus dilakukan, dipraktekkan. Dan yang ketiga, kasih itu harus disadari punya keunggulan yang membuat kita mengerti begitu luasnya kasih Tuhan, mengerti arti kekekalan, mengerti arti kesempurnaan, mengerti arti persekutuan, mengerti arti bagaimana kita benar-benar dibawa dalam satu ruang hidup yang jauh lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena dengan kasih engkau bisa dibawa kemanapun dengan cara Tuhan, dinaikkan jabatanmu, dinaikkan usahamu, bisnismu, masa depanmu, pemahamanmu, pengetahuanmu, khususnya karaktermu di hadapan Tuhan. Engkau akan diubahkan hari lepas hari. Mulailah dengan kasih. Dengan begitu engkau akan menjadi seorang yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 10 masih menjadi tema besar kita tahun 2024. Saya yakin semua kita akan dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih. Shalom Elohim. Bersama Manusia. Sebelumnya kita mengakhiri, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami bisa sama-sama mempelajari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Buka hati dan pikiran kami. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bawa bangsa ini menjadi jauh lebih baik, jauh lebih mengasihi Tuhan. Jika ada dosa dan pelanggaran kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Layakkanlah bangsa kami untuk melihat kemurahan Tuhan. Berkati kota-kota di mana kami tinggal supaya dijamah, diberkati Tuhan, ditutup bungkus dengan kuasa dari yang kudus, dijauhkan dari bencana alam atau hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan, dan teman-teman dimanapun berada, suara sahabat Koci Tuhan tolong mereka dengan aktivitas mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, bawa mereka masuk dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan. Dan yang punya pergumulan, persoalan atau kerinduan untuk bekerja, Tuhan bukakan jalan, berikan mereka solusi yang terbaik, bukakan setiap tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan, dan berkati pelayanan ini hari lepas hari. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, jika ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga bisa share kepada teman-teman. Dan jangan lupa juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk apapun, dalam materi dan materi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menghubungi kami di 085314483419. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Bishem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.